Penyidikan kasus pembunuhan yang menewaskan pria bernama Dedi Santoso, warga desa merantau Kecamatan Sindang, Beliti Ilir, Provinsi Bengkulu, saat menonton organ tunggal masih berlanjut. Sebelumnya, HE, warga Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, menikam korban di bagian paha kiri dan kanan. Peristiwa ini bermula saat korban dan tersangka bertemu di acara hiburan dan tersangka menagih hutang kepada korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Panji Destama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Panji. Oke, terima kasih. Jadi dapat disampaikan Tribuners, penyidikan kasus pembunuhan yang menewaskan pria bernama Dedi Santoso, 24 tahun, warga desa merantau, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rajang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat menonton organ tunggal masih berlanjut. Sebelumnya, tersangka berinisial HE, 39 tahun, warga Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, telah diamankan oleh pihak kepolisian lantaran menusuk korban di bagian paha kiri dan kanan. Peristiwa ini bermula saat korban dan tersangka bertemu di acara hiburan tersebut di Desa Lubuk Blimbing 2, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rajang Lebong. Tersangka menagih hutang kepada korban. Dijelaskan oleh Kapolsek Kota Padang, Ibtu M. Zuhdi, saat pihaknya masih melakukan penyidikan lebih lanjut. Tersangka ini pernah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO di Satres Narkoba kami. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Satres Narkoba, kata Ibtu M. Zuhdi kepada tribunbengkulu.com pada Jumat 17 Juni 2022. Diberitakan sebelumnya, Dedi Santoso, 24 tahun, warga desa merantau, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rajang Lebong, Provinsi Bengkulu, tewas dibunuh saat menonton organ tunggal. Ia dibunuh oleh HE, 39 tahun, warga Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. HE tega membunuh korban saat pesta hiburan organ tunggal di Desa Lubuk Blimbing 2, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rajang Lebong pada Rabu 15 Juni 2022 malam hari. Tersangka diamankan di kawasan perkebunan sawit di Kecamatan Kota Padang. Kapolsek Kota Padang, Ibtu M. Zudi, mengatakan korban dan tersangka merupakan teman satu desa. Untuk motifnya perkara hutang piutang. Tersangka ini meminta korban untuk membayar hutang kepadanya senilai lebih kurang 90 juta rupiah, termasuk emas. Kata itu M. Zudi saat konversi pers pada Kamis 16 Juni 2022 kemarin. Menurut M. Zudi, puncak kejadian penganiayaan hingga berujung maut ini saat keduanya bertemu di pesta hiburan organ tunggal. Tersangka bertemu dengan korban di acara tersebut. Korban pun kesal lantaran tersangka meminta korban untuk membayar hutangnya. Korban sempat menusuk tersangka lebih dahulu dengan senjata tajam dan akhirnya tersangka membalas. M. Zudi menjelaskan korban meninggal saat dibawa ke rumah sakit Kota Lubuk Linggau. Tersangka juga mengalami luka tusuk di bagian dadanya. Korban mengalami luka di bagian paha dan kiri, jelas M. Zudi. Ia menambahkan, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP Junto 338 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tersangka terancam kurungan penjara 8 tahun. Demikian Saudara Meh, laporan dari tribunbengkulu.com. Terima kasih Panji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Kota Padang. Berikut tayangannya untuk Anda. Gara-gara masalah apa? Kau masuk dia? Aku cuma megang dia kan. Rencana kan nggak nanya kan. Kapan nak bayar utang? Bayar utang. Masalah utang piutang. Masalah utang piutang. Berapa? 90. Terus saya 90 juta. Terus aku megang sini, dia langsung. Dia langsung apa? Nuju aku. Dia nusuk kau duluan. Nusuk aku duluan. Sudah kau nusuk duluan terus? Aku melah diri pulau. Aku pulau nusuk dia kan. Kau nusuk dia juga. Nusuk dia. Berapa kali nusuk dia? 2 kali. 2 kali. Kena di mana? Langsung sini sekali. Sini sekali. Oh di sini sekali, sini sekali. 2 kali kau nusuk dia. Sudah kau nusuk dia kau kemana? Kau lari. Lari. Lari kemana? Pertama ke kebun. Ke kebun. Ke jalan raya tuh. Malam itu. Bahwa diamankan dulu di Polres, di Rutan Polres, dan Pak tersangka kami jerat dengan pasal 351 ayat 3 junto pasal 338 KUHP dengan ancaman 8 tahun pidana kurungan. Demikian. Si tersangka diamankan lagi berkebun ya kan? Tersangka melarikan diri. Oh, melarikan diri. Melarikan diri malam itu. Jadi kami cari berdasarkan informasi, kami amankan. Amankan di situ. Ya. Oke. Berapa utangnya?
Utang korban lebih kurang 90 juta. Dan untuk tersangka ini seorang residivis atau apa nih? Tersangka dulu DPO saat narkoba kami. Oh, DPO saat narkoba Polres Rejang Lebong. Jadi sementara lagi disidik. oh, Jadi 2 tidak pidana 338 nanti dengan saat narkoba. dengan narkoba. Saya koordinasi. 90 juta tuh utang sabu apa utang yang lain? Untuk keterangan tersangka hutang uang dan emas katanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.